Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa salatan li Rasulillah amma ba'du. Putra-putri kami kelas 10 agama Madrasah Ahliya Negeri Bondowoso yang saya cinta sayangi. Gimana sehat semuanya ya? Mudah-mudahan semuanya sehat, sehat zahir, sehat batin, sehingga bisa beribadah, beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anak, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama memohon kepada Allah membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, manfaat, bersama dengan ridha Allah, bersama dengan syafaat Rasulullah, bersama dengan barokah ridha kedua orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril 'azim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah putra-putri kami yang kami cinta sayangi, pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita setelah pada pertemuan kemarin kita mempelajari bersama tentang konsep fikih dalam Islam. Baiklah, kemarin kita mempelajari tentang konsep fikih dalam Islam. Dan pada saat ini kita akan belajar tentang ruang lingkup fikih. Baik, apa itu ruang lingkup fikih? Ruang lingkup fikih yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah atau perbuatan untuk diamalkan oleh setiap mukallaf. Siapa mukallaf itu? Mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariah Islam dengan tanda-tanda baligh, ya, contohnya kemudian berakal, kemudian sadar, sudah masuk Islam. Nah itu tanda-tanda orang yang sudah mukallaf. Jadi kalau masih anak kecil, ya, masih belum terbebani hukum. Jadi kalau dia belum baligh, dia belum terbebani hukum. Tapi kalau sudah dia baligh, dia itu terbebani hukum. Lah ini yang dinamakan dengan mukallaf. Ya. Jadi hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Di samping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah dan sebagainya. Objek pembicaraan ilmu fikih adalah hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang-orang yang telah akil baligh dan mempunyai hak dan kewajiban. Maka sentuhan atau sasaran daripada ruang lingkup di sini adalah orang-orang yang sudah mukallaf, orang-orang yang sudah terbebani. Dia nanti akan terbebani dengan hukum, baik itu hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, makruh, dan haram ataupun lain-lainnya. Baik, apa saja dalam ruang lingkup fikih? Nah, di dalam ruang lingkup fikih ini setidaknya ada 4, ya. Yang pertama adalah hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan kholiknya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum-hukum ibadah. Nah, ini yang dikatakan dengan hablum minallah. Ya, jadi hubungan antara seorang hamba langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika dia melaksanakan ibadah sholat, maka dia secara vertikal langsung berhadapan atau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan ruang lingkup yang pertama, ya, yaitu hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan kholiknya, atau kita kenal dengan hablum minallah. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, yakni hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, ya, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik itu secara pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial. Ya, contoh perdagangan, jual beli, ya, itu
bagian daripada yang kedua, ya, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok dalam segi transaksi finansial. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum munakahah atau pernikahan. Nah ini nanti semuanya insya Allah ya, mudah-mudahan nanti akan tiba pada saat kalian akan melangsungkan pernikahan ya. Tapi nanti tunggu kalau sudah saatnya ya. Dan mudah-mudahan pasangannya semuanya adalah pasangan-pasangan yang solih ataupun solihah ya. Jadi yang ketiga di sini adalah hukum-hukum munakah, yakni pernikahan. Apa itu? Ini sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan atau al-ahwal asy-syakhsiyah, yakni hukum yang mengatur manusia dalam keluarga, baik dalam pembentukannya sampai nanti pada akhirnya. Ini sangat penting ya. Jadi hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang diikat dengan akad nikah nantinya ini akan membentuk sebuah keluarga yang dibatasi oleh hukum-hukum baik dari awal sampai nanti akhir. Ini dikatakan dengan hukum munakah atau ruang lingkup fikih yang ketiga. Kita kenal juga dengan al-akhwal asy-syakhsiyah. Kemudian yang keempat, ini adalah hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum-hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Nah ini misalkan anak-anak kami ini di dalam bergaul bersama teman-temannya kemudian melakukan sebuah tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang lain ya, baik itu dalam mungkin pembunuhan dan lain sebagainya, naudzubillah. Nah ini akan terkena dengan namanya hukum jinayah atau kita kenal dengan hukum perdata. Nah inilah keempat hukum yang kemudian berkaitan dengan ruang lingkup fikih yang kita pelajari di kelas 10 ini. Itu mungkin ya untuk sementara pembelajaran kita tentang ruang lingkup fikih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah, manfaat, dan silakan nanti dipelajari kembali. Ada hal yang tidak dimengerti bisa dikonsultasikan atau dipertanyakan kepada saya, baik itu secara WA dan lain sebagainya. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat barokah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan mengucap kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.